Agus merasa ya ini udah hak saya dong. Betul. Rekening saya. Emang untuk Agus donasinya gitu ya. Betul, kan? Oke, gitu ya. Terus Novi juga punya tanggung jawab moral terhadap para donatur. Seandainya nih Pak Kamal, seandainya kemarin transparan, gak ada isu, gak ada kisru dan sebagainya, kemudian uang yang terkumpul dipakai untuk pengobatan dulu gitu ya. Katakanlah terkumpul 1,5 miliar gitu ya. Pengobatannya cuma 500 juta. Itu sisanya boleh dipakai untuk yang lain? Boleh. Agus, Novi maupun channel YouTube misalkan Denny Sumargo juga itu nggak masalah ya. Memang nggak ada tuntutan hukum dan donatur tidak bisa melakukan class action atau apapun ya. Kalau tuntutan hukum tadi misalnya akan menjadi gini. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya dari Dompet Duafa. Kita sambut saja Pak Kamaludin yang merupakan Kepala Bidang Layanan Masyarakat. Pelayanan masyarakat, ya. Pak Kamaludin, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih udah menyempatkan hadir. Sekaligus kita akan membahas yang sedang viral nih Pak ya. Iya. Saya mulai dengan pertanyaan, Pak, siapa sih yang boleh mengumpulkan donasi itu? Apakah harus lembaga tertentu atau individu juga boleh mengumpulkan? Ya. Kalau secara ini semua boleh untuk mengumpulkan, tapi tetap ada aturannya gitu ya. Kalau dari aturan regulasi pemerintah Permensos 8 itu nomor 8 itu hanya mengatur untuk yang kelembagaan atau yayasan. Ada namanya PUB kan, pengumpulan uang dan barang. Itu diatur oleh undang-undang di Permensos. Tetapi kalau untuk individu itu tidak ada aturannya sebenarnya. Boleh saja untuk mengumpulkan dana untuk menyumbangkan kepada orang-orang sekitar atau tetangganya atau seperti itu. Itu boleh saja sih. Itu boleh saja siapapun gitu ya. Siapapun boleh saja. Tapi kemarin yang kasus kisruhnya nih, pengumpulan dana ya. Iya. Mas Agus yang terkena musibah disiram air keras, kemudian ada seorang influencer ya atau YouTuber Mbak Novi ya, kemudian mengumpulkan donasi membantu ya, yang katanya dari yayasan, kemudian uangnya terkumpul itu jadinya kisruh nih, katanya buat pengobatan mata tapi kemudian dipakai untuk keperluan lain. Nah, berarti sebetulnya diperbolehkan ya Pak ya. Dan bagaimana nih masyarakat untuk mencegah menyumbang yang akhirnya menyebabkan kisruh tersebut Pak? Ya sebenarnya kalau melihat kasus Agus ya, itu sebenarnya kita dari isi itu bisa dapat pelajaran ya. Masyarakat pertama untuk berpikir kritis. Pertama lihat dulu konteks pengumpulan dana itu untuk apakah tematik itu khusus ya. Jadi ini kemungkinan untuk pengobatan atau untuk apa gitu, untuk kehidupan sebagainya itu masing-masing beda. Kalau yang tadi ketika pengumpulan itu ada dalam tanda kutip ada penyalahgunaan. Penyalahgunaannya yang menyalahgunakan siapa nih? Ada dua kemungkinan. Satu, si penerima manfaatnya. Dua, pengumpulnya. Nah dalam hal ini melihat konteks beritanya itu kan ada penyalahgunaan oleh penerima manfaat. Jadi yang menerima manfaat itu tidak menggunakannya untuk peruntukan pada saat donasi dikumpulkan gitu ya, betul, Pak Kamal? Betul. Karena kalau melihat campaign yang dilakukan oleh influencer itu pasti mengatakan bahwa ini donasi untuk apa gitu, untuk Agus apanya nih, pengobatannya atau kehidupannya. Nah itu tergantung konteksnya di mana. Ketika dia mengkampanyekan untuk kesehatan atau pengobatan matanya, ya berarti memang itu dikhususkan untuk itu gitu. Harus untuk itu ya? Iya, untuk itu dulu sebenarnya. Jadi pokoknya kan di situ dulu. Ketika kenapa orang itu berdonasi, apakah dengan kalimat atau komunikasi fundraising itu kan berpengaruh nih, marketing ya. Kita mau ibaratnya kayak menjual produk apa nih? Ketika dijual untuk pengobatan terus tiba-tiba bukan buat pengobatan akan menjadi menyulitkan juga si pengumpul dana untuk memberikan pertanggungjawaban kepada donaturnya itu. Gitu. Nah, kalau dalam konteks ini sebetulnya Novi udah betul ya Pak ya, menuntut transparansi berapa dapatnya dan digunakannya harus untuk pengobatan dulu. Udah betul ya langkahnya? Betul. Oke. Tapi yang jadi masalah mungkin ini juga pada saat campaign
apakah sudah dikomunikasikan juga dengan Agus? Oh gitu. Harus ada kesepakatan dulu sebenarnya. Jadi modelnya kayak emang ada beberapa ya, ada yang memang spontan, tapi juga harus tahu juga si mustahik itu penerima manfaat bahwa dia di campaign loh. Itu apakah dikomunikasikan sebelumnya atau tidak? Itu pertanyaan salah satu. Kalau sudah dikomunikasikan berarti memang ada udah ada satu persepsi. Jadi saya di campaign oleh influencer A atau itu untuk pengobatan mata saya. Oke, berarti kan khusus nih pengobatannya. Atau kalau misalnya tidak dikomunikasikan sebelumnya, ya itu juga sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga. Tidak sepenuhnya salah juga. Kalau saya lihat apakah udah komunikasi sebelumnya, apakah udah ada deal-deal tertentu gitu, apakah udah kesepakatan nih, oke kita akan bantu ya dengan campaign ini, nanti uangnya untuk kegiatan ABC gitu. Pak Kamal, maaf nih, saya tanya agak detail mengenai kesepakatan ini. Maksudnya kesepakatan harus tertuliskah atau secara lisan aja? Karena ketika seseorang dibawa ke berbagai media, termasuk yang kita tahu besarnya viralnya itu di channel YouTube-nya Denny Sumargo gitu ya, yang akhirnya masuk tuh kenceng katanya donasinya. Kan seseorang dibawa campaign untuk donasi, bahkan jelas ya untuk pengobatan mata di setiap media, itu bagian dari kesepakatan cukup nggak sih atau harus tertulis, Pak Kamal? Jadi kalau yang sudah tersiar, terpublikasi, sebenarnya itu udah cukup. Udah cukup, karena itu juga karena kan ada rekaman ya, ada itu. Ketika itu juga kan apokalisnya membawa korban atau penerima manfaatnya atau tidak. Kalau membawa kan berarti udah itu sepakat tuh. Misalnya kayak gini kita podcast nih udah sepakat dulu nih. Sepakat, iya. Iya kan. Saya akan ngomong ini untuk mengkampen Anda. Itu udah sepakat sebenarnya. Udah kesepakatan itu udah betul. Cukup ya, maksudnya tidak harus tertulis di atas materi. Nggak mesti harus tertulis karena memang satu itu modelnya terkait legalitasnya itu kan itu individu. Ya. Individu bukan kelembagaan dan sebagainya. Kalau lembagaan biasanya harus ada tertulis. Kalau dengan lembaga ya, karena untuk menghindari penyalahgunaan dan sebagainya seperti itu. Ya, dan waktu itu kan menyampaikan katanya ada 2 rekening juga ya. Ada rekening yayasan yang dibawa Novi atau yang punya Novi, saya nggak tahu itu punya siapa. Tapi yang satunya lagi rekening pribadi. Nah, sebetulnya boleh nggak sih ini ke tujuan rekeningnya ke rekening pribadi langsung? Karena kan tadi tidak ada larangan seseorang untuk fundraising ya, donasi. Tapi dari rekeningnya rekening pribadi. Ini kan yang menyebabkan mungkin salah satu kisruh nih artinya dari pihak Novi tanya berapa yang terkumpul ya, disampaikan kalau nggak salah hanya 500 juta, ternyata punya selidik lebih dari itu gitu. Ini kan nggak ada transparan nih kalau ke rekening pribadi. Jadi boleh nggak sih Pak ada rekening pribadi dan ada rekening yayasan juga, atau sebaiknya bagaimana? Ya tadi ketika mau menyepakati sesuatu itu kan memang harus disepakati dulu ketika menampilkan rekening. Kalau kami kan di lembaga resmi ya. Pasti ada MOU. MOU-nya seperti apa kalau lembaga resmi? Karena ini sama-sama tidak resmi, artinya juga tadi kesepakatannya seperti apa di awal. Makanya saya sampaikan ketika sudah ada deal di awal, baik itu mau pakai rekeningnya Novi ataupun rekeningnya Agus, itu bagaimana nih dia transparansinya, kesepakatan untuk pertanggungjawaban laporannya seperti apa gitu ke publik gitu kan. Karena selama ini kan mereka mau campaign di beberapa meskipun bukan media tapi formal, media sosial kan. Media sosial kan lebih kencang kan. Lebih kencang harusnya memang ya orang daripada media nasional gitu kan. Iya, di TV, di koran malah mungkin ada biayanya segala macam gitu ya. Justru media sosial itu yang lebih cepat bergeraknya. Nah, kenapa dari kasus ini saya melihat ini berarti di awal itu memang belum ada satu kesamaan frekuensi nih. Walaupun secara lisan sebenarnya cukup, mungkin yang satu pihak belum menangkap atau belum paham gitu ya. Betul. Iya, gitu. Kan kalau ngelihat itu kan gini, Agus merasa ya ini udah hak saya dong. Betul. Rekening saya. Emang untuk Agus donasinya gitu ya. Kan? Oke, gitu ya. Terus Novi juga punya tanggung jawab moral terhadap para donatur. Itu udah dapat berapa. Nah, makanya dari awal saya sampaikan kesepakatannya seperti apa. Misalnya gini, di awal sudah sampaikan
nanti untuk keterbukaan transparansi kita buka bareng-bareng ya. Misalnya kalau rekening tabungan berarti transaksinya itu donasi itu ke rekening Agus berapa, ini berapa, itu kan harus sama-sama dibuka bareng-bareng. Betul. Iya kan? Kalau memang itu tujuannya baik, ya menurut saya nggak masalah kan. Agusnya sendiri harusnya berterima kasih juga difasilitasi dengan itu, terus kemudian pihak Novi juga sangat bagus untuk membantu gitu ya. Artinya ketika ada kesamaan frekuensi, kesamaan visi, itu sebenarnya nggak akan terjadi tuh kisruh tuh. Iya, apalagi judulnya kemanusiaan ya. Betul, itu kemanusiaan. Sesuatu yang bagus. Tapi memang sangat-sangat kami tekankan bahwa di lembaga resmi, apalagi yang ada transaksional, yang urusannya dengan uang, itu bisa berubah tuh. Bisa berubah. Meskipun kadang sudah ada kesepakatan kan, ya. Makanya yang aman kan tertulis. Ada kesepakatan tertulis. Ya, tertulis itu aman. Ini sudah loh. Namanya manusia itu kan ada berubah. Makanya di agama Islam juga ketika bermuamalah harus dicatat. Harus dicatat. Karena Allah itu maha pembolak-balik hati. Iya. Kita betul, nih baru nih ngobrol nggak ada tertulisnya. Walaupun ada ada rekaman dan sebagainya, tapi kan dia tafsir dia bisa menyangkal, tafsir saya begini. Iya. Begitu lihat uang 1,5 miliar langsung beda kan. Mau apa gitu ya. Betul. Kadang yang tertulis pun ya ada aja pihak yang tidak manah ya. Tapi kan minimal kalau tertulis ada kekuatan hukumnya, ada Pak. Kekuatan hukum. Ada hukum, ada saksi dan sebagainya gitu. Kan tertulis ada saksinya. Betul. Nah ini udah clear ya. Dibaca sama-sama, terus kemudian ada kesepakatan. Kalau misalnya kalau di MOU kan jelas ya, kalau misalnya tidak terjadi pada saat jalan ada miss dan sebagainya, maka diselesaikan cara hukum atau bagaimana kan gitu. Ada klausul-klausul seperti itu. Iya. Kalau seperti dompet duafa gitu atau yayasan lain yang resmi itu kan donasi yang berhasil dikumpulkan itu kemudian disampaikan ya. Betul. Ke publik melalui mekanisme atau media yang memang ada laporannya ya. Nah, kalau seperti ini personal bagaimana Pak? Memang harus melalui media sosial lagi atau sebenarnya nggak ada kewajiban untuk menyampaikan ke donatur? Ya. Karena kan peraturannya juga membolehkan gitu. Betul. Seperti apa Pak? Ya memang kita kalau untuk yang pribadi tergantung donaturnya. Kalau memang yang menginfluence itu pengen di trust publik kepada dia, pasti dia akan membuat laporan. Oh, karena nama baiknya misalkan. Nama baiknya. Meskipun si donatur itu nggak minta juga laporan, ada juga beberapa donatur yang minta laporannya. Biasanya tuh by request aja. Kalau yang pribadi ada laporannya nggak? Oke, kita kirimkan. Tapi secara umum kalau memang dia memahami bahwa itu pertanggungjawaban kepada publik, kepada donaturnya atau komunitasnya, pasti dia akan membuat laporan itu. Makanya nggak lihat kalau yang tadi kembali ke kasus tadi, Novi akan sangat ini sekali karena apa? Karena dia harus punya tanggung jawab moral. Betul. Untuk melaporkan kepada donatur itu. Betul. Uang itu dikumpulkan buat apa? Apakah setelah terkumpul uang itu digunakan sesuai dengan campaign atau tidak? Nah, itu kan jadi salah satu indikator laporan kan. Seperti itu. Salah satu minta pun harus dikasih ya. Iya. Walaupun misalkan 99% lainnya ya sudah cuma nyumbang itu aja, tetap harus dikasih ke orang ini ya, by request tadi ya. Harus dikasih karena sebagai bentuk tadi trust. Tapi kalau misalnya dia tidak ngasih ya itu akan menjadi blunder sendiri sebenarnya. Oke, kalau dia ada campaign nggak akan saya percaya. Iya. Gitu. Tapi tidak bisa ada tuntutan hukum ya Pak ya? Tidak. Karena memang regulasinya belum ada. Regulasinya belum ada. Belum ada aturannya. Yang belum ada berarti boleh dilakukan. Boleh dong. Kalau belum ada kan boleh. Betul. Segala sesuatu yang belum ada hukumnya itu enggak, berarti halal kan? Halal ya. Oke. Seandainya nih Pak Kamal, kemarin transparan, nggak ada isu, nggak ada kisruh dan sebagainya, kemudian uang yang terkumpul dipakai untuk pengobatan dulu gitu ya. Katakanlah terkumpul 1,5 miliar gitu. Yeah. Pengobatannya cuma 500 juta. Okay. Itu sisanya boleh dipakai untuk yang lain? Boleh. Oh boleh. Karena gini, kalau saya sih ngeliat gini, kalau di kami juga melakukan campaign nih. Misalnya campaign untuk keluarga A. Misalnya dia butuhnya 300 juta misalnya. Terus kemudian terkumpul 500 juta. Karena campaignnya untuk A, maka ya udah semua yang dana masuk untuk A. Tapi yang jelas ini dulu yang kebutuhannya pasti dulu nih. Yang pokok dulu, ya, yang dikampanyekan dulu. Betul. Ya. Betul. Oke. Kalau udah semua beres, udah nih nggak ada. Tapi kan itu bisa misalnya
kalau saya ngelihat nih, misalnya pengobatan dulu nih selesai, setelah selesai pengobatan kan pasti nggak bisa langsung bekerja juga kan. Nah untuk kebutuhan hidupnya selama itu menopang untuk misalnya 1 tahun atau berapa tahun sampai dia nunggu pulih dan sebagainya kan perlu bantuan juga kan. Nah justru itu masuk ke kalau cost syariahnya seperti itu. Jadi berapapun misalnya kalau udah tuntas yang kebutuhan utamanya itu maka sisanya ya harus dilanjutkan untuk dikasihkan juga. Oke, jadi dikasihkan untuk melanjutkan hidupnya dan sebagainya nggak masalah ya. Konteksnya kan ini infaknya donasinya donasi tematik. Jadi kalau bahasanya bantu Agus misalnya untuk pengobatan Agus. Pengobatan selesai ya dibantu Agusnya juga dibantu. Gitu. Ya sama saja mungkin seperti gini, donasi untuk bangun masjid. Jangan sampai uang terkumpul untuk gaji pengurus masjid gitu ya. Betul, untuk bangun masjid dulu. Begitu masjid selesai kemudian sisanya ada pengurus segala macam untuk gaji bulanan mungkin boleh merawat masjid gitu ya, operasional gitu ya. Boleh. Jadi tadi campaign utamanya dulu. Iya gitu dong. Ya? Kalau misalnya kita campaign sesuatu tiba-tiba itu kan dipakai nutupin hutang dulu segala macam biaya apapun. Tidak sesuai dengan konteks awal. Campaign awalnya apa gitu. Misalnya kalau pembangunan masjid, ya masjidnya dulu jadi, setelah ada masjid jadi, ada saldo misalnya kan masjid juga operasional. Ya udah nggak apa-apa buat operasional masjid. Toh buat masjid juga. Ya betul. Gitu ya. Asal tadi masjidnya dibangun dulu. Iya. Kalau misalnya operasional masjidnya nggak terbangun, orang nanya mana katanya buat pembangunan masjid begitu kan. Sama kasusnya kalau dengan Agus, mana sekarang matanya masih itu. Masih gitu ya. Tapi uangnya udah habis. Nah itu kan kemana sebenarnya larinya? Kan akan jadi pertanyaan bagi donatur. Betul. Begitu. Walaupun misalkan matanya ternyata diponis nggak bisa sembuh total, tapi kan bisa buat perawatan ya beberapa waktu ke depan itu sampai betul-betul clear dulu nih gitu. Jangan sampai tiba-tiba sebagian dipakai bayar hutang atau apapun dan sebagainya gitu. Walaupun mungkin sama-sama bagus sih untuk menunjang hidup ke depannya ya, tapi kan tadi yang pokoknya dulu gitu. Ya utamanya dulu. Atau utamanya jadi misalnya dari utamanya itu tadi misalnya tidak bisa sembuh total. Tapi kan ada misalnya ada upaya ya, upaya untuk kontrol dan sebagainya, apakah nanti kalau misalnya dananya terkumpul banyak kan bisa saja dia kan berobat sampai ke luar negeri kan bisa cukup juga sebenarnya. Iya betul bisa juga gitu kan? Ya. Siapa tahu ada second opinion keluar gitu dari rumah sakit luar. Jadi misalnya ke Singapura atau kemana yang mungkin lebih ini lagi perawatan lebih intens lagi. Penting kan dia bisa mengembalikan penglihatannya ataupun dia pun walaupun nanti tetap ada cacatnya sedikit tapi nanti dia bisa produktif lagi gitu loh. Nah gitu. Itu lebih bagus daripada akhirnya tidak produktif ya. Kalau dengan menggunakan uang hanya segitu gitu ya. Itu paling 2 tahun habis. Iya betul. Setelah itu dia udah cacat, nggak punya pekerjaan, nggak berdaya lagi, jadi beban lagi kan. Betul. Dan saya yakin sih kalau ternyata misalkan second opinion bisa di luar negeri butuh biaya lebih banyak. Indonesia ini kan negara paling dermawan di dunia ya Pak ya. Iya. Saya pikir akan terkumpul lagi sih. Ya makanya penting tadi isunya kan ketika donasi ataupun kuncinya satu kan. Tinggal trust aja, kepercayaan aja. Lembaga kami Dompet Duafa udah 31 tahun. Iya. Itu modalnya cuma kepercayaan. Kalau donatur udah nggak percaya selesai kita udah tutup dari tahun-tahun awal udah tutup kali kalau. Udah hilang ya? Udah hilang. Nggak usah kena kasus kriminal penyalahgunaan nanti lama-lama hilang ya? Nggak usah. Itu udah pasti. Itu hukumnya kan. Yang namanya pengumpulan donasi. Makanya kan kita ketika mengumpulkan donasi tadi, gimana supaya trust masyarakat percaya? Satu, kita terus transparan. Kedua, kita ada laporan. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang sudah dikumpulkan memang sesuai dengan campaign tadi. Gitu ya. Iya. Jadi ini saya ingin mengkonfirmasi nih ke Pak Kamal juga kan sebagai praktisi atau mengepalai satu bidang ya di Dompet Duafa. Berarti tadi karena tidak ada atau belum ada regulasi, maka pengumpulan dana seperti kemarin Mas Agus yang disiram air keras, kemudian melakukan donasi secara personal walaupun menggandeng Novi ya, ada yayasan katanya. Tidak bisa dituntut hukum ya? Tidak bisa ya, confirm ya Pak ya? Dan Agus, Novi maupun channel YouTube misalkan Denny Sumargo juga itu nggak masalah ya? Memang nggak ada tuntutan hukum dan donatur tidak bisa melakukan class action atau apapun ya? Kalau tuntutan hukum tadi misalnya akan menjadi gini, hukum kan masih
akan tergantung apa yang mau dituntutnya. Oke. Misalnya, apakah itu termasuk penipuan? Oke. Kan ada pasal penipuan. Kalau pasal penipuan, syaratnya apa? Yang mengajukan adalah donaturnya. Donaturnya bukan pengumpulnya ya tadi ya? Bukan. Oh, oke. Donaturnya dia kan uang dia, merasa dia tertipu nih. Nah, tertipunya di mana? Kalau deliknya kan bisa tuh. Misalnya kita nyumbang masjid, ternyata masjidnya nggak jadi. Nggak jadi, itu boleh lu ya? Kita boleh nuntut, tapi harus lengkapin buktinya. Iya, tapi harus jadi nuntut kan kalau misalnya namanya penipuan kan polisi menerima laporan kalau cuma satu orang kan nggak masuk itu juga. Satu orang dari 20.000 orang. Nah, misalnya kalau yang udah masuk kayak contohnya kayak yang kasus-kasus penipuan tuh kayak investasi bodong tuh. Iya. Itu kan pasti laporan nih Pak, saya udah nyetor uang segini tadi. Dan laporannya nggak hanya 1, 2 sampai 10 orang banyak. Kalau baru satu biasanya polisi nggak bergerak juga ya. Iya kan apa gitu ininya tuntutannya apa, terus kemudian akadnya seperti apa kan begitu. Kalau yang investasi jelas ya, penipuan itu kan ada feedback buat buat kita nih. Kita menanam dana ke situ dengan harapan balik berapa. Nah sekarang kan kalau yang itu apa yang mau dituntut, makanya pasalnya di pengadilan pun akan hukum apa gitu. Hukum apa ya nggak bisa. Karena nggak ada regulasinya tadi. payung hukumnya belum ada gitu ya. Jadi gimana mau penuntutnya bagaimana gitu. Kalau dari pihak donatur ya. Iya. Nah, gitu seperti itu, Pak. Kalau donasi secara personal, jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu, Pak. Kalau tadi kan memang sampai uangnya ke Agus ya, entah digunakan untuk pengobatan atau tidak, atau akhirnya dipakai untuk membayar hutang atau melanjutkan hidupnya, memang penerimaan manfaatnya ini menggunakannya gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ini sempat viral juga nih, Cak Budi nih ya, itu mengumpulkan uangnya, kemudian ya ada sebagian dibelikan untuk operasional mobil juga gitu ya. Gitu, dan mobilnya bukan mobil biasa tapi boleh dibilang mobil mewah gitu ya. Waktu itu kalau seperti itu termasuk penyelewengan nggak sih Pak? Saya belum tahu nih, penyelewengan atau karena mobilnya untuk operasional sah-sah saja. Jadi kalau kasusnya Cak Budi ya, Cak Budi itu juga sampai sekarang kan kita nggak pernah lihat beliau dihukum ya. Ada ya, betul ya. Itu kalau memang itu kena delik hukum pasti sudah ada yang melaporkan dan sebagainya. Makanya dia akan berdalih juga bahwa ini membeli aset itu adalah untuk operasional dia, karena juga dia kalau saya ikutin tuh dia tetap memberikan laporan kan, ini sudah lagi ngedrop bantuan kemana gitu kan. Nah itu kan makanya donaturnya juga ya mungkin sebagian ya nggak masalah, memang itu juga dipakai buat operasional gitu. Iya dan memang beberapa case juga dia tunjukkan ya, memang dikasih ke orangnya gitu ya. Artinya tidak sama sekali bukan benar-benar ngilang. Ya juga dia kan tetap bisa dihubungin gitu, tetap bisa ditemuin. Ya. Itu kan artinya dia kalau bentuk kriminalnya di mana gitu. Iya, nggak lari kelihatan gitu menipu kan. juga ya. Oke. Kayak kalau penipu kan beda ya. Iya. Dia udah ngilang lah pokoknya gitu. Gak bisa dihubungin gitu. Gak bisa keberadaan gak tahu, itu kan otomatis udah dia akan takut kan, karena itu merasa dia bersalah. Nah, ini kan dia tidak bersalah tuh ya menurut dia tidak bersalah. Mungkin menurut sebagian orang itu tidak benar. Tapi kan kita pakai ada aturan hukum di Indonesia belum mengatur itu, terus memang tidak terbukti. Kalaupun itu penyelewengan, apa yang diselewengkan gitu. Kalaupun itu dan biasanya kalau itu delik aduan Pak. Harus diadukan. Iya, harus diadukan. Donatur dalam hal ini yang menyerahkan uang. Iya dong. Gitu. Oh oke. Dan kalau tadi beli kendaraan operasional yang kayaknya tidak pantas, malah kendaraannya kelihatan mewah, ya silahkan adukan. Tapi buktinya sampai sekarang kan nggak ada masalah. Terus yang kedua juga dia menggunakan mobil itu yang dibeli itu memang untuk menyalurkan bantuan juga ngasih gitu. Uang ya ke penerima ya. Iya, menyalurkan bantuan juga kan. Bantuan juga. Artinya itu memang mungkin secara secara kepatutan ya. Kira kepantasan aja. Ya ke moral aja, bahkan dia hanya kena hukum sosial lah. Sosial gitu. Jadinya ya. Jadi kepantasan, masa artinya kita bermainnya kan nih ada dua nih, ada hukum sosial, ada hukum negara kan. Nah, hukum negara tidak cukup untuk menghukum itu gitu, karena memang belum ada regulasi dan sebagainya, belum cukup untuk
naik sampai ke pidana gitu ya. Tapi kalau untuk hukum sosial ya pastilah dia akan dicibir orang dan sebagainya gitu kan, karena memanfaatkan sebagian dana kan itu juga sebagian, bukan Sebagian, nggak semuanya. Iya. Dan yang sebagian besar mungkin malah memang disalurkan. Betul. Jelas orangnya, tempatnya di mana kan disebutkan juga Betul, lokasinya. betul. Tapi gini Pak Kamal, sebelum sesi kita juga saya riset ya sedikit ya. Dan sebelumnya juga saya pengalaman melihat lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi itu. Kita tidak boleh tahu siapa penerimanya, alamatnya di mana, harus melalui mereka tuh gimana yang seperti itu tuh. Kita kan mau tahu secara detail dulu siapa yang mau dibantu. Yeah. Agus jelas yang dibantu siapa, walaupun ya ternyata ujungnya kisruh. Kemudian Cak Budi kelihatan dia menyalurkan donasinya dan alamatnya juga di mana, lokasinya di mana, di desa mana, kecamatan mana. Tapi ada yang seperti itu tuh, mengumpulkan donasi tapi kita tidak punya akses ke penerima manfaat. Itu seperti apa tuh? Ya, Boleh juga atau gimana? Ya sebenarnya itu kan makanya dari kalau misalnya ada kasus kayak gitu, saya dari awal saya sudah sampaikan masyarakat ini harus berpikir kritis gitu. Jadi tidak hanya sekedar tersentuh hati ngelihat berita gitu ya. Oh ini ada keluarga A yang tinggal di kandang kambing bla 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 gitu. Oke kita tersentuh, tapi perdalam dulu gitu kan. Apakah misalnya orang yang mengabarkan itu ingin membantu orang itu atau memang ada motif? Oh, Contoh misalnya, kalau memang mau ngebantu, ya udah sebutin alamatnya di mana, ininya siapa, terus kalau ada bentuk kontak personnya siapa untuk bisa ditemuin. Itu salah satu bentuk transparansi juga, Pak. Kalau itu kan jadi nggak transparan. Iya. Orangnya di mana kita nggak tahu. Apakah bisa menjamin gitu dana itu sampai ke dia? Iya, betul. Itu makanya kalau ada kasus-kasus kayak gitu ya kita sikapi saja dengan akal sehat lah. Iya, berarti kontrolnya dari masyarakat ya, Pak ya? Kontrolnya dari masyarakat. Kalau misalnya masyarakat kan gini, kita kan lembaga-lembaga itu kita hanya memfasilitasi. Memfasilitasi misalnya kami di Dompet Duafa ketika mengkampen keluarga A atau mustahik, biasanya kita sampaikan ini rumahnya dia jelas ya, alamatnya sesuai. Kalau misalnya mau kita ada pilihan, jadi masyarakat dikasih pilihan, donatur itu dikasih pilihan. Kalau donaturnya sibuk dan mereka percaya pada kami, maka menitipkan dananya kepada kami yang akan kita serahkan. Tapi kalau misalnya donatur itu, oh saya mau lihat langsung dong, orangnya gimana, ya silakan. Oh, oke. Bisa langsung ke sana atau minta bantuan kita untuk diantarkan juga bisa. Sama saja ya. Kalau lembaganya memang ingin membantu, pasti nggak keberatan kita ngasih langsung juga ya. Enggak kan, makanya tujuannya apa gitu. Iya, tujuannya itu yang penting. Makanya saya bilang motifnya apa? Motifnya untuk menaikkan mustahik itu ke media, tapi ditutup akses orang untuk bisa tahu lokasi dan kondisi yang real orang itu seperti apa, ditutup. Itu ya ibaratnya kayak ya kita donasi tapi nggak tahu nih uangnya sampai atau tidak. Oke. Pak, tadi kan memang tidak ada atau belum ada regulasi terkait dengan siapa yang boleh mengumpulkan, artinya ya siapapun boleh ya Pak ya, terutama untuk urusan keagamaan, adat atau memang yang seperti itu ya boleh aja gitu ya. Apalagi tadi terkait dengan kasus hukum ternyata memang harus ada delik aduan ya, tuntutan dari donatur. Tapi sampai sekarang kan tidak ada ya. Nah, jadi masyarakat harus lebih cerdas. Ya kalau mau aman ya pilih lembaga donasi yang kredibel ya. Nah cuman ada lagi. Nah, ada lagi ternyata lembaga donasi atau pengumpul gitu ya. Itu juga ada yang terkena kasus hukum, Pak. Artinya apa? Artinya walaupun kasus hukumnya bukan terkait dengan isu yang diangkat di media sosial, di mana wah ini kok pejabat-pejabat lembaga donasinya nih mobilnya mewah-mewah gitu ya. Jangan-jangan nih uang yang dimasukkan ke lembaga donasi yang kita donasikan entah untuk urusan misalkan Palestina, untuk agama, untuk membantu orang, kesehatan dan sebagainya, pendidikan dan lain-lain, itu biaya operasionalnya terlalu besar Pak gitu ya. Ada aturan nggak sih Pak? Berapa persen sih boleh ngambil dari uang yang terkumpul, donasi khususnya ya, terutama ya, kita terlepas dari zakat atau inilah yang lain, infak dan lain-lain. Tadi donasi ini yang boleh digunakan untuk
operasional sehingga masyarakat tuh oh ternyata ada aturannya dan makanya lebih aman ke lembaga donasi. Ada aturannya nggak Pak? Ya, kalau di kami kan ada yang namanya Dewan Syariah yang mengawasi itu. Oke. Kami juga kan tidak hanya mengumpulkan zakat, ada zakat, infak, sedekah ya. Jadi kalau donasi itu kalau di Islam itu sama dengan sedekah. Sama dengan sedekah. Oke. Jadi di sedekah itu memang secara aturan dari donaturnya mau, jadi nggak ada batasan nih. Dia mau berapapun jumlahnya, mau waktunya juga nggak diatur, mau setiap hari ke sedekah. Kalau zakat kan beda ya, ada haulnya, ada nisabnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk sedekah tidak ada batasan-batasannya. Tapi Dewan Syariah kami membatasi juga. Artinya tadi saya sampaikan bahwa kalau lembaga filantropi itu harus ada kepatutan, kepantasan. Okay. Kepantasan. Ya. Okay. Jadi kami juga tidak, makanya kembali lagi kalau kita yang lembaga formal, kita resmi ada Dewan Syariah, ada yang mengawasi dan sebagainya. Bahkan ada audit internal maupun audit eksternal. Seperti itu. Itu dijaga. Kenapa menjaganya apa? Karena kita ingin tadi ini tujuannya apa? Iya. Mau membantu orang lain atau membantu diri sendiri? Nah itu jadi seperti itu Pak. Jadi kita punya batasan itu. Gitu. Kalau masyarakat pengen tahu seperti itu. Makanya tadi kembali lagi case yang tertutup, nggak kita akses ke mustahiknya tidak dibuka. Itu kan salah satu menjadi transparansi itu bukan hanya sekedar laporannya Pak. Iya. Jadi transparansi itu benar nggak ada orangnya, alamatnya di mana? Boleh nggak sewaktu-waktu kita ngecek ke sana? Boleh dong. Harusnya. Ya karena niatnya tadi membantu ya, harusnya bukan ada agenda khusus gitu ya. Oke. Pak Kamal, seandainya seandainya kemarin tuh Agus sebetulnya datangnya ke Dompet Duafa misalkan. Nggak bakalan terjadi seperti ini kan Pak ya, karena kan udah kredibel nih lembaganya gitu ya. Akhirnya kampanyenya udah jelas ada MOU dan sebagainya. Seperti itu kan Pak? Insya Allah ya. Jadi kalau di kami lembaga resmi ketika ada namanya kita tuh ada infak tematik. Infak tematik memang dikhususkan. Infak yang dikhususkan. Misalnya kalau pernah lihat kampanyenya Dompet Duafa di itu wakaf untuk sumur. Oh spesifik ya? Spesifik, itu tematik namanya. Terus misalnya santunan guru ngaji. Nah itu udah spesifik tuh. Jadi dana yang terkumpul memang untuk peruntukannya untuk itu. Kalau kemarin kita campaign Agus bahwa untuk pengobatan Agus ya jelas kita akan sampaikan itu. Dan biasanya kalau kami tidak memberikan artinya kalau untuk penerima manfaat itu kebanyakan tidak memberikan uang tunai. Oh oke. Tapi lebih kepada keperluannya apa. Misalnya saya di lembaga pelayanan masyarakat nih, kami yang setiap hari ngelayanin mustahik Pak. Kami itu. Customernya lah intinya. Customernya mustahik ya. Jadi kita punya banyak lah mustahik datang ke kantor yang lewat proposal, ajuan-ajuan masyarakat seperti itu. Dan rata-rata kami tidak pernah sangat jarang sekali memberikan uang tunai cash ke mustahik itu. Justru kita akan memberikan kebutuhannya dia apa. Misalnya dia butuh untuk kehidupan sehari makan. Kita akan dropping sembako. Oke, jadi sesuai ya. Bentuknya ya itu sesuai dengan itu. Misalnya kemarin misalnya Agus ke tempat kita nih, ya kita akan rawat dia. Kita tunjuk rumah sakit mana, karena kami juga punya rumah sakit, ada rumah sakit Mata juga kami di Serang gitu kan. Terus kemudian kita akan rekomendasikan dia untuk berobat di sana. Mungkin nanti untuk transportasi kita jemput. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Kami sih sebenarnya untuk kenapa kami Dompet Duafa itu seperti itu, ya tadi untuk menghindari kisru-kisru yang tadi itu loh. Ada yang sesuatu yang tidak sesuai gitu. Kan yang namanya uang cash. Tadinya niatnya mau A jadi B Pak. Iya bisa belok ya. Saya niat beli sepatu ke mall ternyata lihat baju beli juga atau malah pulangnya kok nggak dapat sepatu dapat baju gitu ya. Jangankan yang butuh kita aja ya yang untuk yang kita kan perlu sebenarnya perlu sepatu nih. Iya. Tapi ngelihat ada diskon bagus. Sepatu nanti deh gitu.
Oh gitu. Untuk mencegah hal tersebut. Mencegah itu banyak. Kami di Dompet Duafa lembaga resmi itu sudah punya beberapa skema. Terus yang kedua juga pengalaman kan. Dari pengalaman-pengalaman yang ada kita formulasikan lagi skema-skema bantuan itu. Jadi kan kita belajar juga gitu. Awalnya mungkin cash, tapi setelah ada cash kok ada kasus gitu kan. Maka kita ubah jadi seperti paling kalau yang bantuan cash itu ya bantuan yang tadi misalnya untuk kalau di kami itu bisa orang yang tersesat orang yang kehilangan uang untuk kasih transport aja. Oh itu juga bisa masuk sebagai penerima manfaat ya? Iya misalnya untuk ini pulang bisa kasih 50.000 nggak banyak 50.000 100.000 kayak gitu. Itu tapi kalau yang udah mulai bahkan sampai ke kebutuhan sekolah misalnya kita langsung transfernya ke sekolahan nggak dikasih ke orang tuanya. Misalnya ada mustahik nih yang minta bantuan Pak anak saya nunggak sekolah, bayar sekolah. Biasanya kami minta rinciannya, apa tunggakannya berapa, sekolahnya di mana, nomor rekening sekolah. Jadi kami langsung transfer ke sekolahannya. Oh gitu, sampai gitu ya Pak ya? Iya, memang seperti itu skemanya kalau di kami Pak. Tidak harus yang membuat orang itu berurai air mata karena sedih, misalkan karena sangat terpuruk, enggak ya? Enggak. Oh gitu. Bahkan kalau kami juga misalnya ada kalau kami kan mustahik banyak nih, misalnya yang kontrak nih, ada yang nunggak kontrakan, dia harus kalau nggak bayar diusir nih sama kontrakan. Iya. Nah, kami juga bantu. Oh gitu. Cara bantu kami nggak ngasih uang ke yang punya ke mustahiknya, tapi kami minta nomor telepon yang punya kontrakan, terus kemudian rekening kontrakan, kita kontak bener nggak ini si ini ngontrak di situ dan sebagainya, terus kita kedatangin juga, survei ke rumahnya dan sebagainya. Ke kontrakannya bener nih dia mau diusir ya kita hubungin ke kontraknya kita advokasi juga kita kasih waktu kami akan bayarkan kontrakannya mungkin tidak hari ini tapi 2 hari 3 hari ke depan tapi tolong ini jangan diusir dulu itu sebagai bentuknya kami hanya bentuk pertolongan itu tidak hanya materi sebenarnya ada bentuk advokasi terus kemudian lobby sama yang punya kontrakan percaya sama kami ya kita si mustahik tuh tetap udah aman gitu. Tapi uang juga mereka nggak kita kasih uang, tapi kita kasih jaminan bahwa dia tetap bisa tinggal di situ. Sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu ya. Betul. Oke. Ini luar biasa sih Pak Kamal. Artinya saya bahkan baru tahu nih terus terang bahwa bisa masuk ke berbagai kebutuhan yang saya pikir tadinya hanya untuk bencana alam, kemudian operasi, sakit dan sebagainya ternyata luas ya. Kalau gitu saya ingin tahu lebih dalam nih mengenai Dompet Duafa dan kok ada republikanya ya, boleh di-share nggak? Nih kira-kira gimana sih sejarah pendiriannya oleh siapa gitu ya? Kemudian mungkin bidang-bidangnya apa saja? Pak Kamal kan di salah satu bidang kepala bidang pelayanan masyarakat ya. Nah boleh diceritakan Pak? Ya, jadi kenapa kalau sebenarnya Republika itu ada hanya di yayasan, di akte notaris yayasannya memang tetap ada Yayasan Dompet Duafa Republika. Itu memang yang terdaftar itu. Latar belakangnya adalah Dompet Duafa itu didirikan oleh pimpinan redaksi itu Republika yaitu Pak Parni Hadi, beliau sebagai pembina, inisiator dan pendiri juga Dompet Duafa. Tahun 90-an itu dia Republika akan ada launching di Jogja. Launching koran nih berarti. Launching koran. Launching koran Republika. Di situ pengisinya waktu itu ada Kiai Haji MZ, terus kemudian ada Roma Irama. Sampai di Jogja, Pak Parni Hadi itu ketemu dengan anak-anak mahasiswa. Mahasiswa itu punya kegiatan yang namanya CDP. CDP itu Korps Dai Pedesaan. Dia berdakwah di desa-desa terpencil, di Gunung Kidul yang itulah kekurangan ini ya, rohani gitu ya. Terus kemudian ditanya, ini dananya dari mana nih? Dana untuk dakwah itu. Mereka menyampaikan mahasiswa itu, ini dana sisihan kiriman orang tua kamu Pak. Oh dari mahasiswa sendiri gitu ya? Mahasiswa itu kumpul untuk berdakwah itu menyisihin nih. Ada yang, nah dengan situ tersentuh ya Pak Parni itu. Terus kemudian sebelum pulang ke Jakarta janji tuh sama saya ke Jakarta akan bawa oleh-oleh buat kalian. Nah, di Jakarta Pak Parni udah mulai tuh untuk setiap bulan dipotong lah gajinya, zakatnya 2,5%. Dari gaji beliau. Di gaji beliau. Zakatnya dipotong untuk tadi membantu mahasiswa berdakwah gitu. Terus kemudian diikutin lah oleh timnya. Dan kemudian
dipublikasi di koran Republika tuh ada dana sosial, rekeningnya ada semuanya. Akhirnya antusias masyarakat ya tadi karena kita itu punya sifat dermawan tinggi ya. Iya. Akhirnya nyumbang lah ke situ ya, ke donasi. Akhirnya lama-lama setiap bulan itu ada kolom Republika tuh yang mengupload donaturnya ini jumlahnya udah keterima berapa, jadi bentuk transparansi ya. Lama-lama kan besar. Makin percaya tuh masyarakat ya. Makin percaya. Nah itu di satu sisi Republika juga ini kan kita kan PT. Nggak ngurusin yang kayak sosial ini. Akhirnya dibuatlah keputusan untuk didirikan yayasan sendiri yang khusus ngelola bidang sosial itu. Yang akhirnya didaftarkan ke notaris itu atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika. Nah sampai sekarang alhamdulillah kepercayaan itu terus tumbuh dan kami juga kepercayaan itu kami pegang betul untuk amanah untuk disampaikan betul. Kami sekarang punya 5 pilar Pak. Ada pendidikan, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dakwah. Jadi itu jadi berkembang. Ya sekarang alhamdulillah dengan dana zakat, infak, sedekah dan bahkan wakaf kita bisa banyak membantu lah masyarakat. Dan kalau misalnya masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan Dompet Duafa misalnya untuk volunteerisme itu bisa, kami juga disiapkan. Ikut menjadi relawan. Iya. Iya. Dan tidak harus tadi pengumpulannya tematik ya. Enggak betul. Siapapun kapanpun mau sedekah atau donasi ya masukin aja. Iya. Toh 5 pilar tadi itu yang akan menyalurkan ke orang yang tepat gitu ya. Kami sebutnya itu reguler program reguler kami. Tapi kalau misalnya ada kasus tematik sendiri kita angkat, bisa campaign di teman-teman di fundraising itu memang ada kasus tematik misalnya surau untuk pelosok itu memang ada campaignnya seperti itu. Oke, jadi nanti mencegah kekisruhan ya dalam pengumpulan donasi ini terjadi lagi ke depannya. Siapa tahu ada masyarakat yang terkena musibah atau apapun, panik nih dari pemerintah belum gercep atau belum responsif, daripada campaign di sana sini nggak terkendali gitu ya, akhirnya ya kisruh ini kan memakan energi gue ya Pak ya. Kasihan udah kena musibah jadi berita nasional, bahkan ya mohon maaf jadinya Mas Agus kena sanksi sosial kalau menurut saya. Banyak pasti netizen yang wah macam-macam lah suaranya di sana, daripada bingung mungkin nanti bisa hubungi Dompet Duafa gitu ya. Dan ada channel saluran khusus ya nanti. Ada. Dari websitenya juga ada nomor kontak yang untuk call center ya. Call centernya juga ada. Itu di layanan satu pintu kami ada di 0811 15 444 88. Oke, nanti kita izin masukkan di deskripsi ya Pak ya. Siapa tuh yang nonton atau pas saya butuh apa nih, ada tema khusus untuk apa, silakan aja masuk ke sana gitu ya. Nanti kan akan dihubungi sama teman-teman kalau misalnya bentuknya mau campaign bareng dan sebagainya. Kita akan duduk. Makanya kalau di kami kan ada ini dulu. Ada aturannya nih, rule-nya apa seperti apa, terus kemudian tingkat ininya juga kan, tingkat keamanan, terus tingkat kami juga harus menjaga kredibilitas nama baik Dompet Duafa. Kalau nggak transparan kan kita juga yang betul kena gitu kan. Nama baiknya jadi tercoreng juga ya Pak ya. Makanya kayak kasus-kasus yang tadi disampaikan kan ada lembaga-lembaga yang kolaps dan sebagainya karena ketidakpercayaan, bahkan kena kasus sandungan hukum dan sebagainya. Itu kan juga menjadi pelajaran untuk semua lembaga filantropi itu ketika ada yang goncangan itu kan sekarang udah mulai kita agak perketat lagi, audit juga mulai tidak sebebas yang ini gitu. Makanya tadi kita prinsipnya adalah membantu untuk kebaikan, terus kemudian kita melihat dari kepantasan dan kepatutan sebenarnya. Karena memang awal mula didirikannya juga dari mulai tadi ya, mulai keinginan untuk membantu dakwah gitu ya, dakwah, para mahasiswa di Jawa Tengah ya. Di Jogja. Di Jogja tepatnya ya. Oke Pak Kamal, untuk saya ingin menyampaikan ke teman-teman yang nonton nih, regulasi atau perundang-undang peraturannya memang tidak mengatur siapa yang boleh, siapa yang enggak ya. Artinya personal pun bisa ya. Bahkan untuk menjadi tuntutan hukum itu kalau memang tidak
penyelewengan, penyalahgunaan dana tidak ada pengaduan, itu kayaknya sih nggak akan masuk ke ranah sana ya Pak ya. Betul. Tapi jangan sampai orang mengumpulkan dana, akhirnya ramai di media sosial, ujungnya saling menuntut masalah pencemaran nama baik. Ya, Undang-undang ITE itu aja. kemana-mana ya gitu. Donasinya sendiri tidak bisa masuk ke ranah hukum gitu ya. Tapi akhirnya tuntut menuntut karena ITE. pencemaran nama baik ini kan sangat disayangkan banget ya Betul, Pak Kamal ya. Oke. betul. Pak Kamal, yang terakhir ada yang disampaikan kepada masyarakat atau siapapun yang mungkin yang butuh donasi atau para pengumpul donasi, juga masyarakat yang ingin berdonasi supaya niat baik kita tidak berujung permasalahan isu-isu yang bisa merugikan salah satu pihak, yang disampaikan oleh Pak Kamal. Pertama, kami di Dompet Duafa khususnya ya, mengajak masyarakat itu untuk berpikir kritis. Satu, bagaimana melihat dari penerima manfaat misalnya, yang mau didonasikan, yang mau didonasikan dan yang mau berdonasi, dan siapa hak untuk mengumpulkan donasi itu perlu dilihat semuanya. Terus yang kedua, memang secara lebih amannya kita memang sudah tadi bagaimana transparansi pengumpul dananya, terus dilihat juga bagaimana kasus penerima manfaatnya itu apa memang layak atau tidak layak, itu kan perlu dilihat juga. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa ketika melihat kita ada transparansi donasi, terus kemudian ada penerima manfaatnya jelas dan sebagainya. Nah, kita juga perlu menyampaikan bahwa memang perlu kelola terkait kesepakatan. Jadi saya untuk pengumpul dana khususnya, kita juga perlu ada kesepakatan supaya tidak ada kekisruhan nih. Harus ada persamaan frekuensi, visi. Kita mengumpulkan dana niatnya apa, gitu kan? Terus yang kedua, si penerima manfaat juga mengerti nih dana yang diberikan yang akan mereka terima itu untuk apa? Untuk apa yang intinya gitu ya? Intinya seperti itu. Makanya saya sampaikan tadi, Dompet Duafa itu jarang sekali memberikan dana cash kepada penerima manfaat. Kita berikan benefit. Kita berikan, makanya untuk masyarakat yang mau jadi donatur, silahkan berpikir kritis saja kepada siapapun, pada yang pengumpul dananya, kepada mustahiknya sendiri, itu digali aja nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa mensortir tuh. Oh, ini benar, ini enggak. Itu kan kita punya jawaban sendiri. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya kepada masyarakat seluruhnya, khususnya Indonesia, semua bisa diselesaikan dengan baik. Pertama harus ada komunikasi dengan baik, koordinasi, dan yang paling penting sinergi. Sinergi dengan beberapa pihak. Nah, jadi beberapa pihak ada pemerintah dilibatkan di situ. Kita ada lembaga-lembaga sosial dan di situ juga. Terus kemudian ada lembaga masyarakat sendiri sebagai kontrol sosial juga ada di situ. Khususnya kalau ngelihat PM-nya penerima manfaat, kita juga bisa bergandengan dengan pemerintah yang di situ. Dengan RT RW-nya, dengan kepala desanya gitu. Itu kan menjadi aman tuh. Jadi tidak hanya saya dengan Anda gitu. Tapi kita libatkan semuanya. Supaya apa? Supaya ada kontrol. Kontrol itu untuk menjaga, mengantisipasi ketika suatu saat ada masalah, ada yang menengahi dan ada saksi sehingga kelar gitu. Clear itunya. Clear ya. Itu luar biasa sekali. Ini perlu kita pahami ya bahwa Indonesia itu kan negara yang paling dermawan di dunia 6 tahun berturut-turut. Jangan sampai niat baik kita untuk membantu orang berakhir tidak baik. Betul. Apalagi masuk ke jalur hukum gitu ya Pak Kamal ya. Jangan sampai ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kamal atas waktunya dan semoga sukses untuk Dompet Duafa, juga Pak Kamal sendiri dan rekan-rekan di Dompet Duafa. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi lainnya. Siap.